warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di catatan Misteri K3 Podcast. Nah, kali ini di catatan Misteri K3 Podcast, gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan hal-hal pribadi yang banyak kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama narasumber ini. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu dan emang lebih supaya lebih ceritanya lebih keluar, mungkin langsung gue kenalin yang di sebelah kanan gue. Hai, nama aku Putri Cantika. Ini narasumber yang nanti menceritakan. Nah Putri, sedikit lebihnya kan tadi pas di luar kamera yang udah agak sedikit cerita dari Putri pribadi, pengalaman pribadi yang emang hal-hal yang boleh diceritain nggak? Pengalaman pribadi Putri sampai yang kayak gini sekarang, yang tadi gimana? Dari awalnya aku kenapa aku bisa kayak gini tuh, jadi waktu tahun 2021 aku nih kan, itu kita lagi zaman COVID tuh sering main game dong. Nah waktu aku main game tuh kebetulan aku ketemu sama cowok. Dan aku ya bisa dibilang deket lah ya. Nah cuma dari awalnya emang aku nih nggak ada tertarik sama sekali buat ada hubungan lebih gitu. Karena kan aku tuh bukan orang yang gampang suka. Iya, aku nggak gampang suka, terus juga aku nggak bisa LDRan, aku juga nggak pernah mau. Singkatnya itu aku sering mabar, main bareng sama nih cowok. Udah kita sempet gak deket lagi, terus sempet tiba-tiba aku tuh pas gak deket tuh kepikiran terus. Nah, habis itu dia main sama temenku. Nah dari situ aku deket lagi dan tiba-tiba aku mau sama dia. Oh jadi dari kedekatan yang mabar itu main bareng sama dia, kayak komunikasi yang emang main bareng apa segala macam. Tapi tetap online. Iya, kita tetap online karena kan waktu itu masih zaman COVID kan. Orang-orang masih main game terus-terusan. Nah dari situ karena aku suka game di situ. Nah udah deket. Nah awalnya tuh nggak ada aneh sama sekali karena gimana sih kita ya namanya lagi suka lah ya sama orang gitu. Sampai aku tuh di hubungan, kayaknya bisa di-cut dulu guys nanti, bisa kan? Iya bisa. Maksudnya aku nyeritain. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa nyeritain. Di-cut aja. Ya nanti banyak. Ya gak apa-apa ceritain aja. Enggak, maksudnya berarti aku ceritain aku dari awalnya sama dia gimana kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, so gak apa-apa. Gak terlalu bertele-tele kan? Gak apa-apa, enggak dong. Gak apa-apa. Tadi sampai mana tuh? Sampai yang kedekatan tadi main bareng, iya, mulai suka. Sampai akhirnya aku dekat, terus aku bisa dibilang pacaran kali ya. Aku tiba-tiba mau gitu loh sama dia, kayak ya aku mau gitu. Padahal dari awal aku nggak pernah mau, karena aku nggak pernah lihat mukanya juga dan menurut aku kayak bukan tipe aku nggak suka. Dan ya udah tuh, nah udah semenjak itu tiba-tiba emang dia tuh emang kelihatannya di gamenya tuh emang kelihatan orang ada. Nah, aku tuh sering banget dikasih makanan karena kita virtual ya, jadi ya aku sering banget digofoodin gitu-gitu. Iya, aduh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak terlalu bertele-tele kan? Nggak apa-apa. Kan ngobrol kita podcast, nggak apa-apa. Nanti bisa diedit di-cut-in ya. Nah, udah sampai di situ, aku tuh nggak ada curiga sama sekali karena kan ya wajar kan orang cowok ngasih ke pacarnya sendiri gitu. Tapi emang ngasihnya tuh selalu banyak. Kayak aku baru kenal juga dikasihnya makanan ini tuh kayak 10. Terus aku dikasih sate 100 tusuk. Oh jadi ada ganjil, ada genapnya juga. Iya. Nggak. Jadi kiriman itu nggak cuman kayak buat Putri doang, tapi banyak. Iya. Dan itu tuh selalu banyak. Nggak pernah ngasihnya tuh sedikit gitu. Ngasih tuh selalu kayak 10, 7 sampai orang-orang rumah sama saudara-saudara tuh dapat gitu. Oh nyobain lah. Iya. Sampai akhirnya aku nih gimana ya?
hubungannya tuh gak beres sebenarnya Kak. Tapi aku tuh selalu takut buat ditinggalin, gak tahu kenapa aku sampai ngerasa aku tuh nggak ada yang mau lagi. Kalau misalnya gak sama dia, nggak ada yang mau lagi sama aku. Oh jadi setelah dari kedekatan itu, kalau misalkan gak sama dia, kayak nggak ada rasa gimana gitu ya? Jadi ini aku bener-bener ceritain detailnya dia gimana kan? Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sok. Belum tutup belum gitu belum. Nah terus? Nah jadi setelah berbulan-bulan aku sama dia tuh temperamen banget. Tapi tahu berbulan-bulan sama dia itu hubungannya di game aja atau nyambung ke WhatsApp? Nyambung ke WhatsApp. Oh nyambung ke WhatsApp, oke terus? Nyambung ke WhatsApp. Terus habis itu hubungan aku sama dia udah berbulan-bulan tuh dia gak beres sebenarnya, kayak bikin mental aku down banget. Soalnya ngomongnya juga kasar, selalu maki-maki, terus juga selalu harus ngerjain tugas-tugasnya dia. Oh posesif gitu loh banyak. Iya, nggak boleh keluar pakai jeans, nggak boleh keluar sama temen atau sama saudara pun nggak boleh. Bener-bener nggak boleh. Kayak aku tuh harus sama dia, dan aku selalu callan 24 jam sama dia. Aku pernah callan 29 jam sama dia, dan nggak boleh mati, nggak boleh mati. Harus sama dia tuh harus di callan tuh harus terus-terusan, nggak boleh nggak callan. Pokoknya dia juga sering maki-maki gitu loh, kayak ya emang toksik. Tapi anehnya aku nggak pernah mau putus, dia yang selalu mutusin aku, tapi aku nggak pernah mau. Dia nggak pernah mau, akunya nggak pernah mau putus, tapi dia yang selalu mutusin aku gara-gara aku telat ngerjain tugas dia. Sebenarnya kan dari situ udah ada aneh-aneh banget kan. Dan setiap dia mau nemuin tuh dia selalu bilang nanti ada waktunya, nanti ada waktunya. Padahal waktu itu dia sempet ke Jakarta, tapi dia nggak pernah mau nemuin. Kayak dia tapi itu udah ngeliat muka gitu tuh? Ngeliat muka. Udah? Ngeliat muka. Cuma yang nggak boleh dikasih lihat ke siapapun. Nggak boleh dipublish gitu? Nggak boleh. Dia selalu bilang nggak mau nanti mukanya dimacem-macemin sama orang, takut diapa-apain sama orang. Nggak ada ketakutan dia untuk hal-hal kayak gitu juga kali dimacem-macemin? Iya, padahal kan logikanya kejauhan banget kan kalau sampai mikir ke sana. Ya dari situ sebenarnya harusnya ya aku mikir ya aneh aja, tapi ternyata ya akunya nggak sama sekali nggak mau lepas sampai aku 9 bulan tuh aku nggak mau lepas. Padahal benar-benar sering maki-maki sampai aku sering nyakitin diri aku sendiri gara-gara ya aku dikata-katain, aku dikata-katain murahan dan lain-lain tuh gara-gara. Mungkin karena dia ngerasa dia punya uang apa sih? Iya mungkin. Udah sampai situ, sampai akhirnya aku putus sama dia di bulan ke-9. Jadi aku lagi pergi sama saudaraku, terus gak boleh. Awalnya aku yang gak mau Kak, bener-bener gak mau, sama sekali aku gak mau. Sampai akhirnya aku mau, dia yang gak mau, dan dia yang minta aduh aku bener-bener ini dijelasin pas, boleh gak sih aku dijelasin pas aku putusnya ini loh Kak. Soalnya aku nih kayak disuruh pulang kan, waktu itu lagi sama dia. Aku disuruh pulang dari Sentul jam 9 malam. Disuruh naik gokar. Gak apa-apa, mau dibunuh kayak mau apa sih katanya, mau diculik kayak mau apa kayak, pokoknya harus pulang jam segini. Itu diceritain nggak apa-apa? Apa langsung ke intinya aja? Nggak apa-apa diceritain juga. Nggak, tergantung dari Putrinya. Putri mau ceritain apa nggak? Kalau misalkan hal nggak, aku takutnya ada miskom gitu, takut gak nyambung gitu. Oh nggak apa-apa. Nanti kan bisa diatur gitu. Yang penting hal yang emang menurut Putri mau diceritain nggak apa-apa, silahkan. Kalau misalkan di situ ada privasi yang emang Putri jaga sendiri, ya jangan ceritain. Kalau yang Putri mau ceritain aja. Kalau yang Putri nggak mau ceritain ya nggak usah. Ini ya udah berarti sampai situnya aja ya. Habis itu aku kejadian ini. Iya. Nah pokoknya sampai aku lagi pergi sama saudaraku, terus akhirnya aku putus sama dia. Nah dari sini anehnya tuh, keanehannya mulai dari sini. Jadi waktu pas aku lagi keluar sama saudara aku, di situ tiba-tiba aku tuh
menggigil seluruh badan aku tuh dingin semua pas dipegang. Karena aku bukan orang yang sensitif dan gimana, aku nggak mikir ke sana kan. Karena sensitif ke arah sana iya. gitu. Jadi pas tiba-tiba menggigil semuanya, aku sesak nafas. Udah gitu tiba-tiba aku nangis. Nangis. Terus gak tahu kenapa sedih banget rasanya, kayak aku nggak ada sedih-sedihnya ya putus sama dia. Karena pas aku putus tuh langsung plong yang kayak aku baru hidup lagi gitu loh. Jadi aku sama sekali nggak ada sedih gimana. Tiba-tiba tuh aku menggigil seluruh badan, terus aku pokoknya gemeteran. Nangis. Udah tuh bingung kan kenapa. Nah pas diituin, nah ada saudaraku yang megang tangan aku. Pas dipegang nggak kenapa-napa, aku sama sekali nggak ada kuku juga kan. Nah pas aku udah lumayan sadar, udah nggak nangis lagi, diobatin. Pas dibuka tangannya langsung ada darahnya, kayak kecakar gitu loh, berdarah. Di mana? Di sini. Kan dia megang tangan aku. Pas dia pegang, tangan aku tuh nyengkeram tangan dia. Pas aku kan kayak aku nangis kan. Pas aku cuma gini doang, terus pas dinyalain lampunya langsung kecakar gitu merah. Udah dari situ udah tuh. Habis itu selang aku beberapa minggu kayaknya aku sekolah kan. Pas aku di sekolah tuh aku kayak gitu lagi. Aku nangis tiba-tiba. Jadi menggigil. Dari kejadian itu selalu tuh berhari-hari yang kayak menggigil nangis lagi tuh. Setelah semingguan atau 2 mingguan, aku kayak gitu lagi. Tiba-tiba aku sedih gitu, tiba-tiba menggigil, terus aku nangis, sesak nafas sampai kayak bener-bener pengap banget. Nah iya, semenjak aku putus sama dia, bener-bener semalam itu yang waktu kejadian di mobil itu yang aku tiba-tiba gemeteran, terus setelahnya aku di sekolah. Nah puncaknya tuh pas habis lebaran pokoknya. Jadi pas sekolah masih ke kontrol, cuman kayak nangis. Pas lebaran itu? Pas habis lebaran, sehari setelah lebaran tiba-tiba nangis. Ingat banget waktu itu jam 10:30 nangis, terus menggigil juga, tapi waktu itu aku masih nangis doang, mungkin masih rasa-rasanya doang, karena aku bukan orang yang sensitif ya. Habis itu dari malam itu aku ke masukan. Dari situ awalnya. Jadi pas aku ke masukan tuh awalnya diobatin sama yang ada di dekat rumah. Udah hilang. Nah masuk lagi. Itu tuh jam 11 malam. Jam 11 malam, tiba-tiba aku nangis. Terus aku juga nari-nari gitu. Nari-nari sambil ngomong bahasa Sunda. Udah dicoba-coba, ditanya-tanya lah di situ. Ini langsung jelasin aja. Si William ya? Berbelit-belit sih aku. Enggak. Nanti aku ingat kesembuhannya. Setelah aku tiba-tiba kemasukan itu, kayak ini ditanya pas aku kasih tahu nggak, misal pas sadar tuh aku dikasih tahu kan Kak, ditanya-tanya ini tuh kenapa, ini tuh dari mana gitu, kasih, harusnya ngomongin juga. Tadi ada videonya di David ya? Ada buktinya, iya. Ada. Boleh gak itu kalau misalkan nanti kita... Tapi mukanya akhirnya di sensor ya? Iya. Gak apa-apa. Kurang lebih lagi seperti itu potongan. Seperti itu. Iya. Tapi berarti aku omongin aja kan? Iya. Aku tuh ini. Enggak. Nanti kan gue juga yang ngarahin omongannya kemana-kemananya. Kalau emang lu udah belok banget, baru gue lurusin lagi. Iya. Nah, jam 11 malam ini aku kemasukan, pokoknya tiba-tiba nari-nari. Jam 11 malam itu kemasukan nari-nari.
Iya. Itu dari pas 1 hari setelah Lebaran. Iya. 1 hari setelah Lebaran itu malamnya kemasukan Iya. jam 11 itu. Iya. Terus Udah kemasukan tuh sempet sadar lagi jam 12-an kalau nggak salah, apa jam 1 sempet sadar lagi, tapi gitu terus. Jadi aku tuh di posisi itu tuh sadar enggak. Jadi bisa ngomong sama aku 1 menit nih. Abis itu bukan aku lagi. lepas kontrol Nanti lagi. aku langsung kayak ketawa lagi. Terus kayak ngomong bahasa Sunda. nah itu pas di kejadian itu perasaan Putri itu gimana? Nggak enak. Nggak enak. Terus nggak enaknya ini karena emang ngerasa ada sosok yang emang masuk ke kita atau misalkan hilang kontrol atau gimana? Yang kontrol sih. Jadi aku di situ langsung aku nggak enak. Seluruh badan aku nggak enak. Perasaan aku nggak enak. Aku nggak tahu aku kayak gini. Aku nggak bisa tidur karena dari pas puncaknya itu jam 11 malam aku masuk enggak sampai aku jam 5 subuh baru bener-bener aku baru pas azan. Bener-bener pas azan. Azan subuh baru Iya. bener-bener kayak enak loh. Iya, baru bisa tidur sebentar sampai jam 8. Jam 8 lanjut lagi. Iya, sampai pagi lagi. Nah, di posisi Putri yang kayak gitu kan pasti ada orang yang ngebantu Putri kayak misalkan entah gimana ngedoain Putri atau Ya. gimana. Boleh tahu gak apa yang emang disampaikan dari si orang-orang tersebut yang bantu Putri? Jadi Putri pas kenapa? aku kan ganti-ganti ya awalnya. Sampai aku 15 ustadz tuh gak ada yang bisa nyadarin aku. Tapi dari yang mereka omongin, yang mereka tanya tuh pasti selalu mau dibawa. Pokoknya mau dibawa. Nah dari situ tuh belum jelas kan, maksudnya mau dibawa tuh apa. Iya. Tapi ternyata ada satu tapi sebenarnya mereka juga ngomong sih kayak ini tuh mau dijadiin gitu loh. Nggak Pak Ustadz aku doang yang satu doang, yang lain-lain juga. Yang lain bilang. juga arahnya ke sana gitu. Terus Gimana bilangnya? iya tumbal aja nggak apa-apa. Oh jadi Putri ini dari 15 orang yang emang ngobatin Putri ini selalu bilang mau dijadiin tumbal itu. Iya. Nah terus Bentar, aku ngeblank. Pas aku ini lanjut lagi ke aku kemasukan lagi ya. Jadi pas sampai pagi lagi itu aku tuh langsung ke hari ketiga kalau nggak salah. Hari ketiga aku dibawa ke pesantren buat disembuhin. Pas aku dibawa ke sana ternyata sama aja, nggak bisa. Sama aja aku masih tetap keluar masuk terus dan selalu bilang mau dibawa. Setiap orang yang emang ngobatin Putri pasti bilangnya atau setiap orang yang ngobatin Putri gak bisa. Terus Putri kalau misalkan kesurupan pasti ngomongnya mau dibawa gitu. Iya, pokoknya setiap kemasukan tuh pasti bilangnya tuh mau dibawa. Oh, nyampeinnya bakal selalu bilang dibawa. Iya, selalu bilang mau dibawa. Nah mungkin ada entah yang nggak tahu ya pernah nggak si orang yang emang ngobatin Putri ini kayaknya nih si Putri ini kena perjanjian apa atau apa gitu, ada omongan kayak gitu nggak? Maksudnya? Kan katanya Putri kan mau dibawa. Ya. Konteks dibawa ini entah diambil entah dijadikan tumbal atau apa. Nah ada gak salah satu orang yang emang ngobatin Putri yang bilang si Putri ini kayaknya udah ada perjanjian nih, makanya dia mau ditumbalin atau gimana? Ada bang? Perjanjian dari keluarga aku maksudnya? Dari sananya? Ada nggak yang satu oknum yang ngobatin, yang bantu Putri? Ada yang ngomong kayaknya si Putri ini kena perjanjian deh di sana. Ada. Jadi aku agak lupa. Pokoknya setiap yang ngobatin aku tuh pasti bilang kan ini tuh lagi ada cowok ya yang ini gitu. Terus bilang kalau misalkan ini pas aku udah ketemu ustadz aku yang bisa ngobatin lah. Dia langsung ngomong lagi dekat sama cowok. Orang ini. Oh dia langsung nebak. Iya. Terus
untung masih Ketolong. masih ketahuan. Kalau enggak ya udah lewat. Soalnya ini udah parah, banget. Kalau misalkan lewat lewat dikit aja, udah pasti ke bawah. Karena yang diincarnya tuh kebetulan dia ngomong kalau misalkan yang ngincernya tuh emang sengaja kayak nyari gitu, nyari orang jauh. Dan emang sengaja kan orang ini nggak mau ngeliatin mukanya atau gimana ya kan, dan emang sengaja. Oh, karena emang maksud dan tujuan dia ke arah situ. Iya. Terus? Emang udah katanya dari awal tuh udah diliatin mau siapa yang ini, dan kebetulan mungkin aku. Nah, udah gitu ya pokoknya kebetulan mungkin aku. Nah, dia nyeritain kalau misalkan ini tuh ada perjanjian dan buat dijadiin tumbal keluarganya. Oh, mungkin dari tumbal keluarganya makanya muncul kayak misalkan tadi yang putri kita yang dibeliin makanannya sampai yang berlebihan, yang harusnya cuma 1 atau 2 ini dikasih yang berlebihan. Terus? Ternyata kalau misalnya kita dijadiin tumbal tuh emang harus makan uangnya kan, uangnya dulu. Jadi itu tuh buat ditandain kalau misalnya kamu tuh target saya gitu. Nah, ya mungkin itu karena aku bener-bener dikasihnya tuh bener-bener banyak banget. Gak make sense-nya karena dia masih umur 16 tahun waktu itu. Dan sayang dong, apalagi kita belum pernah ketemu. Dia sampai jor-joran kayak gitu ngasih apa gitu. Iya. Tapi kan mungkin kan saat itu positifnya di Putri kan ya mungkin karena rasa sayang atau rasa cintanya dia, makanya dia sampai ngebelain itu mungkin. Iya, tapi kan emang bener-bener gak masuk akal karena banyaknya tuh bener-bener banyak banget. Nah, itu sampai aku waktu ulang tahun dikasih tumpeng yang 40 orang, kasih banyak banget pokoknya. Makanya pas Pak Ustadz yang ngomong kayak gitu kayak oh iya, karena kita ditandain dulu buat masuk. Untuk dijadiin targetnya. Dan emang targetnya tuh pasti cewek yang umurnya masih wangi-wanginya gitu di 17 tahun. Kebetulan aku waktu itu mau 17 tahun. Ya ternyata ini tuh dijadiin buat tumbal keluarganya, emang udah ditunggu, seharusnya udah dapet tapi nggak bisa, susah gitu. Ya mungkin Allah masih ada berkehendak untuk Putri gimana. Iya. Gitu. Untungnya di situ keburu ketahuan. Tapi sebelum aku ketemu Ustadz ini juga kayak ada ininya halangannya. Jadi waktu pas di hujan-hujan kan waktu itu posisinya, pas dia mau ke rumah aku tuh kayak lama banget, jauh sampai ada kejadian jatuh dulu dari motor, nggak langsung ke rumah. Itu waktu itu langsung hujan gede banget. Baru ke rumah langsung aku muntah-muntah segala macam, langsung dikasih tahu kalau misalnya kamu tuh mau dijadiin tumbal keluarganya, pesugihan keluarganya. Tumbal apa sih? Ya tumbal itulah intinya. Ular gitu. Oh kayak siluman atau apalah gitu. Iya. Terus. Ya terus. Nah kan dari yang katanya orang yang emang mungkin saat itu ditakdirin buat bantu Putri, ya sembuhnya Putri kan karena Allah dan yang lainnya, mungkin perantaranya dia. Nah setelah dari dia megang Putri atau dia bantu Putri, ada gak kejadian-kejadian yang emang berlarut kah apa selesai di situ? Berlanjut. Nah semenjak aku pikir pas aku tahu semuanya, aku nih mau gimana, aku mau dijadiin tumbal dan aku diobatin, diruqyah segala macem. Aku pikir udah sampai di situ, ternyata enggak. Dia terus ngirim, terus-terusan ngirim. Bener-bener sampai waktu itu. Oh ini Kak, jadi waktu itu aku lupa kan nyeritain. Aku tuh kan bener-bener gak sembuh-sembuh kan. Gak sembuh-sembuh. Tahu didam nggak Kak? Didam tuh kan penyakit kita dipindahin ke hewan. Nah aku sampai digituin ke ayam, dan di ayam itu ada pakunya. Aku ada fotonya. Oh boleh nanti. Nah, terus? Bentar, aku lupa itu cerita itu semua. Oh sampai
didam, dipindahin gitu. Iya, gara-gara aku nggak sembuh-sembuh waktu itu. Ada bisa kayak gitu? Bisa. Oh, terus? Benar. Nah, aku pikir kan di situ aku udah sampai situ nih, aku udah diobatin, disembuhin segala macam, tapi ternyata enggak. Jadi setelah itu aku masih tetap kemasukan, tapi ya emang udah nggak separah dulu. Waktu pas aku masih parah-parahnya itu, aku sampai nggak masuk sekolah tuh 1 bulan. Bener-bener sebulan full aku nggak sekolah, aku ketinggalan segala macem. Aku full nyembuhin diri aku yang kemasukan terus-terusan, sampai akhirnya aku nemu satu ustadz. Aku pikir kan udah berhenti itu di situ, ternyata enggak, jadi tetap masih lanjut. Jadi dia masih terus ngirim-ngirim dan selalu ngomong mau dibawa, selalu itu tuh selalu. Itu dari yang tadi kejadian itu juga selalu omongannya. Iya. Masih terus-terusan kayak gitu. Terus-terusan pasti selalu mau dibawa, ini tuh mau dibawa, ini tuh mau dibawa. Pokoknya selalu ini tuh harus dibawa gitu. Harus jadilah intinya gitu ya. Iya. Terus aku kan ada waktu itu sempet tahu nih sosoknya kayak gimana, ceritain. Oh, sosok yang masuk akunya, aku kayak kebayang gitu loh semuanya di aku. Ceritain. Gak apa-apa ceritain. Nah, waktu pas aku ke masukan terus-terusan tuh kan aku sempat kebayang tuh di situ. Nggak tahu kenapa, aku kan nggak bisa ngeliat atau gimana ya. Di situ aku kebayang kalau misalnya itu ular gede banget, tapi ada mahkotanya. Tapi dia tuh kayak di dasar danau gitu loh. Di dasar danau yang di bawah banget. Tapi danau bukan laut. Itu ular gede banget. Kayak siluman ular gitu. Itu tiba-tiba aku kebayang, bener-bener kebayang di bayangan aku tuh kayak ada layar gitu di pikiran aku tuh kayak ular gede banget ada di bawah itu dasar ular danau. doang atau misalkan kepalanya apa? Iya, itu kayak ular tapi kepalanya tuh bukan ular, tapi pakai mahkota dia. Tapi di dasar danau, aku lihatnya di situ. Aku ingat banget, aku masih ingat banget itu gimana. Dan aku juga kebayang orang tuanya si cowok ini di belakangnya tuh ada ular, tapi ada kepalanya ada 6. Di sini gimana sih kayak yang ada di film-film India itu loh, ular di sini tapi ada 6 kepalanya. Ya di situ. Dan itu kebayang banget mukanya pakai baju merah. Itu kebayang. Oh, itu jelas banget lah. Itu jelas banget. Itu jelas banget. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngeliat itu jelas banget. Padahal yang emang nggak mikirin ke sana, tiba-tiba kayak muncul aja kayak kita nonton TV gitu kan. Iya. Kayak lihat sosok-sosok. Aku kayak nonton TV tapi itu jelas banget dia. Dan emang itu benar orangnya. Oh, sesuai lah sama yang emang. Iya. Dan selalu pakai baju merah dan itu iya. Dan tapi di belakangnya ada ular kepalanya 6. Oh, di belakang ini, di belakang orang yang sama Putri atau orang tuanya ya? Orang tuanya. Langsung bayang semuanya di situ. Lanjut lagi ya, pas aku udah selesai diobatin, setelah seminggu, waktu itu seminggu setelahnya aku kambuh lagi. Datang lagi tuh. Tapi dia bilang dia minta makan. Katanya nggak dikasih makan, harus dibawa dulu. Baru dikasih makan dianya. Dia nggak dikasih makan. Harus dibawa dulunya itu? Jadi kayak akunya harus dibawa dulu. Kita ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Kudu dibawa ya teh. Arek dibawa. Arek dibawa lah gitu. Terus lapar belum dikasih makan gitu. Terus Ya sampai aku berbulan-bulan aku kayak gitu. Sampai aku pernah masuk sekolah nih nyobain, tapi aku kambuh lagi. Dari sana lagi, aku tuh selalu kalau misalnya lagi kemasukan tuh waktu itu dari pagi sampai ke siang lagi. Dari jam 8 sampai jam 11. Aku kayak gitu di sekolah. Karena masih terus dikirim-kirimin terus. Nah, itu kondisi yang memang kayak misalkan Putri ini dikirim atau apa? Dampak dari ke Putrinya itu selain yang tadi kesurupan tuh capek badan atau gimana? Aku lemes banget karena nggak pernah
kemasukan kan sebelumnya. Jadi badan lemes, sakit, capek. Jadi perasaan aku tuh nggak tenang dan aku tuh nggak bisa selalu tidur. gelisah lah gitu. Gelisah. Selalu gelisah. Nggak pernah tenang. Jadi aku waktu itu sampai dijagain sama orang-orang tetangga dari malam ke pagi gitu, dijagain karena akunya nggak bisa tidur dan akunya terus-terusan nangis, terusan kayak aku nggak bisa tidur. Berarti di rumah Putri sempat sampai rame lah. Rame gitu, banget gitu, waktu karena itu rame banget. Pertama kali aku kemasukan tuh orang-orang nontonin aku tuh rame banget. Itu rame banget sampai keluar rumah, sampai aku dijagain sama orang-orang tuh 6 orang. Mama aku selalu cari orang buat ngejagain aku, ngebagadangin aku. Karena waktu pas aku masih parah-parahnya itu bener-bener aku nonstop dari pagi ke pagi, nggak bisa keluar. Iya. Jadi aku nggak bisa kontrol diri aku, jadi aku bener-bener gelisah terus. Aku nggak bisa tidur, aku nggak pernah tidur waktu itu. Selalu dijagain sama orang-orang di rumah, nggak bisa jalan juga kaki aku. Tapi nggak ngantuk gitu atau ngantuk? ngantuk. Tapi aku nggak bisa. Karena mungkin emang kan untuk dibawa kali ya. Tapi kan itu bukan masuknya santet ya. Soalnya kan kalau santet aku sakit kan. Kalau misalnya itu kan mungkin aku lebih ke psikis aku. Aku capek. Dari situ kan bisa aja aku bisa jadi gila atau gimana. Mungkin kan diambil dari sana. Tapi alhamdulillahnya aku enggak, masih kuat. Masih dikelilingi orang-orang baik. Iya. Alhamdulillahnya aku masih dijagain. Terus-terusan aku dijagain. Kalau nggak aku dijagain ya aku kayak gitu terus-terusan. Selalu tiap hari aku minumnya air doa. Aku minum air doa sama murotal tuh nggak boleh lepas. Selalu. Aku sampai di ngajiin sama orang-orang. Selama? Waktu itu aku di ngajiin tuh sehari sih. Oh sehari. Jadi pas dari misalkan kesering kemasukan itu sampai di begadang itu berapa lama tuh? Oh itu lama banget sih. Soalnya itu tiap hari aku digituin ya. Aku lupa, tapi aku tiap hari dibegadangin sama kakakku, sama orang-orang, sama temen-temen. Jadi pasti selalu rame di rumah tuh kayak 10 orang, 7 orang tuh sampai pagi. Kalau misalnya aku kenapa-napa kan ada yang gotong-gotong, karena aku nggak bisa jalan. Saking mungkin karena kakinya capek. berat, kakinya berat, nggak bisa jalan. Nggak bisa digerakin gitu loh. Kayak bener-bener kayak ketarik atau? Iya nggak bisa kan, jadi pas aku diriin juga pasti aku jatuh lagi. Iya. Sampai kayak gitu. Dan setelah aku diobatin, aku masih berlanjut kayak gitu terus-terusan sampai akhirnya waktu itu satu masa karena saking capeknya, Pak Ustadz aku tuh bilang kayak ini udah susah banget nih, ya udah mari coba pakai cara lain. Akhirnya kayak dipindahin gitu penyakitnya ke binatang gitu. Waktu itu aku pakai ayam apa gitu namanya. Ayam temani yang warna hitam. Nggak tahu ya, aku lupa. Udah dicoba segala macem, aku pakai dikeayamin. Nah waktu itu akunya tuh aduh ini kak apa? Lupa aku. Jadi sebelum aku didamin ke ayam itu, aku tuh sempat kesurupan dulu, sakit. Ini aku sakit. Ternyata ditaruh paku. Makanya pakunya ada di ayam. Nah itu Putrinya ngerasain sakit. Sakit. Ini aku sakit. Apa sih? Tenggorokan. Iya, kayak ketusuk gitu loh. Makanya waktu pas kesurupan tuh ditanya-tanya gitu, pokoknya ininya tuh batuk-batuk terus, makanya waktu itu tuh. Ntar aku gimana ya ngomongnya. Terus, nah dari yang katanya paku muncul, terus yang kesendekan deh. Oh iya, jadi sebelum aku dipindahin langsung ke ayamnya itu, Pak Ustadz aku bilang itu bawa ayam sama bawa yang wangi-wangian, bukan dupa tapi yang suka ada di manakib. Iya. Ada pokoknya buat wangi-wangian. Sebelumnya aku sempat kemasukan dulu. Nah emang waktu itu tuh posisinya aku tuh batuk-batuk terus dan dada aku tuh emang agak sakit gitu loh, ketusuk gitu. Nah pas udah dikeluarin. Nah itu nggak pas masuk itu ada penyampaian nggak? Ada. Apa? Waktu itu aku agak lupa ya. Pokoknya bilang kalau nggak salah ya ada ditaro
ada di taruh di sini. Oh. Cuma aku lupa ya, karena udah lama banget aku lupa. Pas dicoba dipindahin ke ayam itu didoain dulu, gitu. Pokoknya aku didoain dulu, gitu. Pokoknya dibacain, ya diobatin kemarin. Pas dipotong ayamnya, itu waktu itu bawa saksi ya, kakak sama mama. Gak mungkin kan ayam makan paku, itu gak mungkin karena itu pakunya masih bersih banget. Pakunya tuh runcingnya segini, bukan paku kayak biasanya, tapi runcing, tapi terus ada buletan di runcing gitu loh pakunya. Pas dibuka itu tuh ada di mana ayamnya gitu. Pas dibuka, difoto kan, di videoin, ada pakunya satu doang tapi masih bersih banget, kayak segini kecil. Kan logikanya aku baru beli ayamnya. Yang beli Putri? Mama. Oh, mama. Gak mungkin kan ayam makan paku, dan itu tuh lumayan gede, udah pasti ayamnya mati dong kalau ternyata ya pas dipindahin ke situ penyakitnya, ya ada pakunya, karena emang akunya sakit waktu itu. Udah sakit juga. Nah, setelah dipindahin itu Putrinya plong kah atau? Iya, lebih plong, tapi kambuh lagi. Setelah sebulan kalau nggak salah, setelah sebulan aku gitu lagi, kambuh lagi. Jadi aku berhenti kambuh gitu terus-terusan. Sampai terakhir aku masukkan minggu lalu. Oh, sampai sekarang pun masih agak gitu? Iya, masih. Tapi lebih ke bisa ngontrol kah atau gimana? Bisa. Kalau sekarang bisa. Oh, kalau sekarang bisa. Entah mungkin karena Putri juga dikasih amalan-amalan tertentu sama Pak Ustadznya atau lebih kebiasa mungkin ya. Soalnya kalau awal-awal tuh mau aku dimanapun pasti aku kena. Di sekolah aku kena. Aku lagi jalan di kantin, aku kena. Aku nggak bisa jalan sampai aku dibawa pakein kursi roda. Oh, berarti sampai segitunya emang kayak bener-bener niat buat Putri itu gimana lah dibuat sih. Iya, sampai waktu itu aku lagi di sekolah, lagi kumpul di masjid, aku kayak gitu, tiba-tiba di masjid juga sampai kayak gitu juga. Nah, dari yang emang selalu entah Putri kesurupan atau kayak gimana, kan tadi Putri sempat cerita yang kayak misalkan kayak ngeliat TV sosoknya seperti apa. Nah, selesai dari itu Putri suka ngerasain nggak ngeliat sosok apa atau gimana, sering kayak gitu gak sekarang ini? Kalau sekarang, jadi aku pernah tuh ke tempelan aku habis pulang malam-malam, dikasih lihat gitu loh, kayak aku ini nggak semuanya ya, cuma tertentu doang, mungkin dianya mau ngasih lihat, yang ngeliat kayak di TV gitu, kalau dia tuh meninggalnya kenapa, dia tuh tahun berapa aku tahu. Nah, itu kayak gitu tuh. Iya, aku kalau itu tergantung, kalau misalnya dia yang ngasih lihat, aku tahu. Tiba-tiba kayak ya kebayang aja gitu. Oh, dia tuh gini loh, meninggalnya tuh waktu itu bunuh diri. Kayak gitu bisa diuliknya. Ini pas lu ngkat ya di sini lu nggak? Tunggu. Terus? Oh, ini lanjut yang tadi. Ya. Yang itu aku ngelihat itu. Kalau demi Allah sebutan. Semua tempat nih. Iya, ini kita nahan terus nih. Nah, waktu pas dari semenjak itu aku lebih sensitif dan aku bisa ngelihat dia tuh meninggalnya kenapa. Dia kasih tahu, dia tuh dari tahun berapa. Aku tahu dia tuh kenapa meninggalnya kayak gini, karena dia gini-gini, dan aku ngelihat dia loncatnya, dan aku ngerasain dia sakitnya. Nah, itu benar. Iya, aku ngerasain itu semua setiap aku tempelan.
Jadi semenjak aku habis kayak gitu, Kayak gitu tuh apa? maksudnya semenjak aku Oh, ada kejadian itu. kejadian tempelan. aku dijadiin tumbal sama orang itu, aku jadi sensitif dan aku jadi gampang ngerasain. Aku tahu di sini ada apa gini-gini. Nih Kak, ini aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku di sekolah aku tuh ada mabit gitu kan. Mabit tuh kayak tahajud bersama. Nah, di kampus, di gedung yang jarang dipakai itu dari malam ke pagi aku kesurupan. Gimana itu ceritanya? Dari malam sampai pagi. Dari dari jam 8 sampai setengah 2. Nah, kesurupannya gantian kah apa? Nah, jadi waktu pas semenjak aku itu, ya pokoknya aku sensitif banget nih. Di sekolah aku tuh selalu ada acara tahajud bersama. Nah, waktu itu posisinya emang di gedung yang jarang dipakai, paling lantai atas, lantai 5. Dari situ awalnya tuh temen aku juga jadi ikutan gara-gara aku sering kemasukan. Temen aku juga jadi sensitif, emang sensitif, terus makin ke bawah. Waktu itu tuh posisinya ya jam 8-an sampai jam setengah 2. Jadi waktu itu posisinya temen aku dulu, aku sama temen aku nih ngeliat, terus aku lari, dia tiba-tiba mau nyekek aku. Lampunya gelap kan, kita mau tidur tidur bareng lah, kita kayak lagi nginep gitu tapi di sekolah ada kegiatan. Dia tiba-tiba mau nyekek aku, dari situ aku langsung teriak, udah langsung dari situ gak sadar. Ada 3 orang yang kesurupan dan itu nggak hilang-hilang sampai jam setengah 2, nggak lebih, sampai subuh jam setengah 3, jam 3-an kayaknya. Jadi aku setelah itu tuh benar-benar terus-terusan kemasukan, benar-benar sesensitif itu jadinya. Entah di jalan, entah aku lagi sekolah, ya aku lagi aktivitas baik-baik aja, aku nggak mikirin apa-apa. Tapi mungkin karena akunya belum bisa kontrol, jadi semuanya siapapun masuk. Karena waktu itu pernah dibilangin ya, kamu tuh wadahnya mereka, jadi kamu tuh jadi wadah untuk mereka. Nah, itu yang jadi, karena mungkin dia kebiasaan yang tadinya dia karena hal-hal yang kayak gitu jadi kebiasaan sininya. Tapi dari cerita yang tadi tuh yang kayak misalkan ngerasain atau apa, kayak misalkan gini deh, nanti lu nginikat ya,